Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal Amin. alamin. Baik, kali ini kita akan lanjutkan dari seri bahasa pemrograman Java dengan Android Studio, yaitu pembuatan aplikasi login register. Kalau kemarin sudah ada REST API, kemudian juga menggunakan SQLite, kali ini kita akan coba buat menggunakan Firebase. Jadi kita akan coba buat login register Firebase. Oke, ini kan kita coba di bahasa pemrograman Java, kemudian juga ini tipe untuk ini nama SDK-nya, dan juga ini bisa pakai Groovy atau bawaan dari Kotlin-nya. Oke, setelah itu kita finish. Jadi di sini tunggu sampai semuanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba buat seperti biasa, yaitu desain activity untuk yang login, register, dan nanti yang default main activity seperti ini aja dulu. Oke, sambil nunggu. Jadi sekilas tadi sempat dijelaskan bahwasanya sebelumnya kita pakai login register menggunakan SQLite, kemudian juga menggunakan MariaDB dengan REST API. Kali ini kita akan coba menggunakan Firebase. Jadi kita nanti akan menggunakan salah satu di Firebase yang pasti nanti kita akan kaitkan dengan akun Gmail kita. Oke, di sini sudah selesai. Seperti biasa kita buat dulu activity-nya. Jadi di sini ada main activity, kemudian juga di sini ada layout defaultnya ada activity main. Oke, untuk yang pertama kali kita coba buat yang activity view yang tadi. Di sini kita kasih login, kemudian activity login, kemudian di sini Java. Oke, selanjutnya kita kasih ini yang launcher activity, jadi dia akan yang pertama kali masuk atau sebagai awal ya, awal aplikasi terbuka. Kalau misalnya mau pakai splash screen seperti yang edisi sebelumnya, itu juga dipersilakan. Tapi untuk mempercepat waktu, kita coba yang versi biasa dulu. Oke, sini juga MTV activity untuk yang register. Oke, di sini Java, oke, kemudian finish. Oke, sudah ada dua. Di sini saya akan coba buat yang activity register dulu. Di sini kita pakai yang edisi biasa, yang di sini tulisan layout. Jadi di sini kita bisa tarik untuk yang text view ke bagian sini. Atau kalau misalnya sebelum text view kita pakai, oh ya, TV dulu, TV ya, TV untuk login, sorry, register. Register, kemudian juga di sini kita kasih di refactor. Kemudian di sini kita taruh di atas, kemudian kita taruh di samping, kemudian kita taruh ini di sebelah tengah, kemudian ini kita kasih layout tag-nya persen, terus juga di bagian teksnya di sini adalah register, kemudian nanti terkait dengan ukurannya berarti kita pakai size, text size-nya di sini kita bisa perbesar ke misalnya 48 kayak gini, kemudian setelah itu kita pakai yang bagian teks yaitu branding text. Nah di sini kita akan sesuaikan di sini karena tadi di selain layout kita coba di sini tarik garis ke sini supaya tengah-tengah, kemudian dari sini kita ini Ctrl C, kemudian juga Ctrl V, ini kita kasih ini supaya rapi, kemudian yang bagian ini dan juga Ctrl V satu lagi ini, kemudian untuk yang password kita kasih tarik ke sini dan ini supaya rapi lagi. Oke, selanjutnya button, kita kasih button di sini, kemudian kita kasih posisi tarik garis supaya tengah, kemudian di sini di bagian button kita kasih teksnya yaitu register, kemudian bagian yang lain misalnya widget dan lain-lain kita bisa tadikan di sini marginnya menjadi 10, kemudian di sini juga 10. Oke, kemudian kita kasih register, kemudian udah ini, kemudian yang bagian password kita kasih semuanya tentang hint ya. Jadi hint di sini kita kasih password, kemudian yang ini tipenya email ya, nanti kita ubah menjadi email, kemudian yang bagian ini adalah username, kemudian setelah itu teksnya saya hapus yang dihilangkan, kemudian yang ini juga dihilangkan, kemudian untuk type yang ini karena dari email, type-nya itu tadi di sini email, jadi teks email address. Oke, jadi semuanya sudah untuk bisa memberikan di sini margin, kita kasih sini marginnya, margin yang ke bawahnya dikasih sekitar 30, oke 34 atau 32. Oke, ini sudah. Selanjutnya saya lebih rapi lagi, kita tarik ke bawah di sini, lagi di sini. Ini kalau bisa ya memang seperti ini bentukannya. Oke, tadi ini cuma awalnya posisinya dari atas ini, jadi harus kita sesuaikan lagi. Ini kalau misalnya nggak mau ini kita tulis dulu, yes,
terus baru ini kita rapikan lagi. Kemudian yang kedua adalah email, yang ketiga adalah password, kemudian tombol register. Nah ini sini kita bisa kasih background juga, atau juga sebelum di kasih background kita tetapkan dulu atau invert constraint supaya tidak berubah pada saat posisi running. Ini berubah lagi, kita coba hapus dulu semua. Kita kali ke tarik ke closing selection ini ke ini misalnya clear aja. Kita tetapkan semuanya. Ini juga ada yang kakak ini waktu tadi, ini bisa di clear. Ini kita set. Ini edit text, kita coba lihat kembali di bagian ini masih et, ini etnya di atas email, harusnya ini kondisinya et email, kemudian ini et username, kemudian ini et password. Oke, kemudian text register, itu posisinya berbalik ya. Oke, jadi setelah itu kita ambil atau kita copy, atau mau dirapikan kembali, ini posisinya ada di bawah password, supaya nanti kita ambilnya enak yang untuk bagian yang di login. Oke, ini tinggal di copy. Untuk yang button di sini btn register. Oke, setelah itu ini konstannya terlalu banyaknya, jadi start off, bottom off, kemudian ini nggak perlu yang kita hapus saja nih. Oke, kemudian ini juga kita hapus, nanti kita perbaiki dulu yang bagian ini. Oke, ini oke, kemudian juga ini tadi ke bagian username ctv register, ini kita bawa ke atas. Ini juga sama, kita tarik ini sini. Ini kalau saya lihat agak begini ya, agak luar biasa ya effortnya. Jadi kalau misalnya ditekan lagi, ini saya pindahkan ke sini, kemudian yang email saya pindahkan ke sini, kemudian kalau yang password saya pindahkan ke sini, kemudian yang bagian username saya pindahkan ke sini, kemudian yang CV register kita taruh di tengah. Oke, sini Ctrl A, sini kita import. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kalau kita cek nanti di bagian device manager atau juga di emulator, itu mudah-mudahan tidak berubah. Selanjutnya kita coba akan buat juga yang versi yang nanti di login. Ini tinggal paste dari hasil yang kopian tadi seperti ini. Jadi yang tidak terpakai tadi adalah email. Oke, di sini, kemudian di sini karena emailnya udah nggak ada, maka kita bisa tarik registernya kembali ke bagian ini. Kemudian kita kasih button login. Kemudian di sini teksnya login. Kemudian karena kita butuh button untuk activity dari register, maka kita kasih juga button register. Kemudian di sini, ini baru muncul. Saya kecilkan bagian bawahnya. Jadi di sini tadi register. Jadi ini ke register, ini yang login tadi tetap di sana. Login register, kita rapikan. Oke, sudah muncul. Oke, ini Ctrl A, kemudian import. Oke, ini udah bisa tetap ya. Jadi kalau misalnya dijalankan, tadi ini udah aktif, kemudian kalau dijalankan ke sini, launching on device, nah udah rapi ya. Jadi nggak berubah lagi. Jadi yang pertama login, jadi sini kita akan ubah TV-nya, TV atau text view-nya jadi TV login. Di sini juga login. Nah ini karena dia hilang ya kalau TV register, maka kita pindahkan TV login, kita sama ke TV login. Oke, selanjutnya saya akan ini saya kecilkan karena di sini ada warning at password text. Oke, bisa di kanan, kemudian juga show quick. Oke, kemudian juga ini kanan show quick dan juga set. Oke, jadi itu kalau misalnya masih mau dibuka, kita clear password dulu. Oke, kita di sini bagian ini kita taruh teman-teman. Oke, kemudian select all atau Ctrl A, kemudian import. Oke, jadi ada login register. Kalau ditampilkan lagi di sini, tidak akan berubah lagi. Oke, jadi untuk masuk ke Firebase seperti biasa. Jadi kalau di Java kita perlu buat dulu masing-masing kelas dari button dan juga edit text. Nanti kita coba buat termasuk di bagian register.
Di bagian awal ini untuk masuk ke bagian Firebase kita masuk ke Android interface karena memang kita akan menggunakan internet, jadi kita kasih user internet permission. Oke, setelah itu tutup. Kemudian kita masuk ke tools dan juga ke Firebase untuk mengaktifkan. Ini dikecilkan dulu. Jadi salah satu bagian yang tentunya harus koneksikan yaitu adalah bagian autentikasi dan juga real time database. Jadi kalau misalnya ini udah oke, udah berjalan atau connected, nanti kita bisa lakukan proses autentikasi. Oke, di sini kita pakai authentication Google atau yang Java, kita pakai yang Java. Jadi di sini connect to Firebase, kita harus connectkan terlebih dahulu, di mana tentunya emailnya harus aktif dulu dan juga harus punya akunnya terlebih dahulu. Kemudian continue. Jadi kita akan create project. Jadi continue sama tadi projectnya. Kemudian di sini continue. Kemudian di sini continue create project. Sambil ini berjalan, nanti di bagian Android Studio akan terjadi proses connecting atau connectednya di sini. Jadi masih flow-nya di sini launching web kan flow. Nanti setelah ada redirect dari web ini, jadi kita akan dapatkan notifikasi ke sana. Ataupun juga ada alert bahwasanya sudah berhasil proses koneksi ke Firebase. Oke, di sini ready, continue. Berarti kita sudah bisa koneksikan di bagian ini dengan login register Firebase sesuai project yang kita buat. Oke, ini masih menunggu ke koneksi Android Studio-nya. Oke, lalu connected. Nah, ini connected. Selanjutnya karena kita mau juga membuat koneksi ke Firebase menggunakan uh, SDK, jadi kita juga harus sorry ke real-time database. Kita juga nanti akan masukkan itu di bagian real-time database. Ini kalau misalnya dipelajari semuanya ada di sini. Oke, untuk yang autentikasi sudah selesai. Ini untuk yang real-time database. Jadi yang real-time database kita klik di sini, kemudian accept change. Ini dia buat dulu beberapa tampilan yang diperlukan. Ini juga sekalian sambil di clear. Kemudian ini masih download. Oke, di sini sudah dikasih bagian dari interface yang mana kita bisa lihat di bagian modul APV ini adalah Firebase database. Oke, ini udah oke. Kemudian juga ini tinggal kita buat koneksi ke database-nya. Ini udah. Jadi kita buat di Firebase console. Firebase console atau console. Ini kita pergi ke console dari Firebase untuk membuat database yang tadi yang real time database. Oke, di sini. Kemudian tadi ke bagian real time database. Ini kita bisa scroll ke bawah atau kalau misalnya mau build di sini ada real time database. Kemudian ini create database. Oke, di sini pilih yang US. Kemudian di sini untuk customize kita pakai yang start mode. Kemudian enable. Oke, di sini sudah ada. Kemudian juga ini sudah ada bagian linknya. Bisa kita copy untuk masukkan ke bagian database di Android Studio. Oke. Oke, klik kembali di sini accepting. Oke, jadi di sini sudah selesai. Kita masuk ke bagian register untuk bisa membuat bagian atau juga komponen-komponen yang diperlukan seperti yang tadi username, password dan juga email. Tadi ke bagian register. Oke, di sini seperti biasa kita akan membuat tabel dulu. Private untuk edit text dari username dan juga password dan juga email. Oke, setelah itu private yang button itu dari btn register. Oke, di sini alt enter record plus. Oke, setelah itu di sini yang dibutuhkan untuk masuk ke Firebase karena memang nanti kita coba koneksikan ke Firebase, maka kita panggil bagian ini yaitu Firebase database, kemudian juga Firebase get instance. Nah, ini semua tutorialnya ada di bagian ini. Kita bisa cek. Oke, kita masukkan private, kemudian karena kita mau panggil Firebase
database reference. Ini namanya database untuk objek name yang database reference. Oke, di sini oke, di bagian ini kita panggil untuk yang masing-masing objek name ada username. Ini adalah view ID titik ID dari username. Kemudian kita copy di sini button juga. Oke, di sini password. Kemudian di sini juga sama password. Kemudian di sini email. Ini juga email. Ini juga button register. Ini juga ID dari button register. Oke, kemudian dari objek name database tadi kita panggil yang ini database ini database secret instance file base database dot get instance, di mana kita panggil from URL-nya kita ambil berdasarkan yang bagian ini. Jadi ini kita copy, klik di sini, kemudian kembali ke bagian ini, setelah itu baru kasih titik koma. Oke, di sini sudah oke. Jadi di sini selanjutnya seperti biasa, kalau misalnya button register, saya konflik listener, new view konflik listener, jadi kita kasih string dulu di sini, string dari username. Ini username ini adalah username titik text to string. Oke, di sini sama seperti yang pada umumnya. Jadi di sini juga kita nyatakan password. Ini juga dari password. Ini email dengan nama email. Oke, setelah itu kita buat kondisi. Nah, kondisi sini tidak seperti yang seri sebelumnya yang database MariaDB dan juga seri SQLite. Kita akan panggil berdasarkan dari database ini. Kondisi yang pertama adalah if username is empty atau password juga is empty atau email is empty. Ini kondisi awal. Jadi kalau misalnya ada yang empty, maka harus make text, di mana teksnya di sini get application context dengan stringnya di sini. Silakan isi dengan benar. Kemudian di sini kita kasih durasinya post titik shot, kemudian di sini titik show. Oke, selanjutnya ini kita copy untuk di menghemat waktu. Kemudian di sini else-nya ketika semuanya sudah ada, kita akan buat sebuah reference database sama dengan base database get instance yang reference. Nah, ini nanti referensinya ke masing-masing data itu username, password, dan juga email. Ini saya kecilkan dulu yang ini. Jadi untuk referensinya, ibaratnya kita buat sebuah apa namanya, kalau di database itu istilahnya table ya. Tapi karena memang di sini kita pakai JSON, jadi JSON-nya itu dia kalau di Firebase itu versi packet. Jadi packet itu setelah ini packet yang mana, kemudian nanti punya packet lagi atau sub ya, sub. Setelah dari sub itu nanti ibaratnya namanya child. Meskipun kita bisa buat di sini kita juga bisa buat ya dengan nama users. Jadi di sini untuk table atau JSON awal packetnya user, kita akan buat lagi database titik child ataupun juga subnya tadi dari username. Jadi kita kasih username di sini dengan childnya lagi, yaitu adalah di sini adalah child dari username itu misalnya username. Kemudian di sini kalau dirasa cukup kita kasih set value. Jadi set value-nya sesuai dengan yang ada di isian di sini, yaitu username. Oke, jadi bisa kita copy. Jadi berarti ini yang jadi gerakan sub pertama ya, atau primary key kalau ibaratnya dalam table database. Maka nanti kita akan panggil yang keduanya yaitu password, atau bukan panggil atau buat ya, buat dengan value-nya adalah password. Kemudian ini juga email dari email. Ini masing-masing di dalam subpad-nya username. Oke, setelah ini kita akan kasih toast. Jadi kalau semuanya sudah dibuat ke dalam pad itu, kita kasih toast di sini registrasi berhasil. Berhasil. Oke, kemudian karena mau kita kasih redirect, maka kita bisa kasih start activity new intent ke mana, mau dari get application context ke kelasnya login ya. Jadi kita langsung ke login, new intent ke login titik class, mau start activity new intent get application context titik kelas. Ini kalau misalnya ada error
kita coba enter get kelas mungkin OYL yang besar ya. Login dari kelas. Oke, karena memang di sini mau ke login Java jadi L yang besar. Oke, setelah itu registrasi berhasil. Ini sudah. Jadi kita akan coba. Kita lihat kalau misalnya di sini sudah masuk dari device manager tadi. Oh ya, di running device. Jadi di sini ke register. Oh ya, belum dikasih di bagian Java-nya, login Java. Jadi kita buat dulu masing-masing bagian. Seperti halnya di register, kita copy aja. Nah, masalah di sini ada minimal ini. Kemudian taruh di sini. Ini selain button register, ada button login juga. Ya, jadi di sini ternyata find view by ID, mana ID dari si username. Kemudian di sini juga sama, ini bisa di copy aja dari di bagian password. Dan juga bagian register. Ini emailnya nggak perlu, tapi bisa ambil yang button register di copy ke sini. Button login di sini copy, sini paste. Oke, di sini kondisi awalnya button register, account click listener, new view click listener, di mana ketika diklik masuk ke start activity, ke new intent, ke get application context, ke register class. Di sini ini oke. Jadi kita akan coba terlebih dahulu apakah memang sudah sesuai dengan yang ke sini. Oke, di sini kita ke register, kita kasih username misalnya S, kemudian passwordnya S, emailnya S, register, registrasi berhasil. Berarti seketika itu di sini juga muncul ya S, username S, primary key atau juga ID-nya. Di sini email S, password S, username S. Oke, di sini sudah bisa jadi parameter koneksi ke Firebase. Jadi setelah itu kita akan pindah ke sini, yaitu ke bagian login. Jadi dari bagian-bagian ini tentunya kita panggil sesuai reference tadi. Jadi di register juga sama tadi kita pakai private database reference, database reference, yaitu namanya database aja. Oke, kemudian di sini juga jangan lupa kita kasih database sama dengan Firebase database get instant get reference URL from URL, di mana URL-nya yaitu dari sini tadi kita copy, kemudian di sini paste, kemudian setelah dari sini berarti kita masuk ke bagian button login, set on click listener, new view on click listener. Sini kita kasih kondisi terlebih dahulu kalau misalnya seperti if kita kasih stringnya dulu, string dari username sama dengan username titik gettext titik to string, kemudian yang password kita bisa copy. Ini adalah password, kemudian ini adalah password. Kondisinya yaitu if database-nya dulu ya, mulai database-nya dulu, database dengan Firebase database get reference dari username ya, users attach-nya tadi yang pertama kita kecilkan juga bagian ini. Oke, di sini setelah itu baru ke kondisi pertama if. Ini mendingan copy dari tadi di sini. Jadi kondisinya jika ini kosong maka yang terjadi adalah ini. Oke, di sini if nya yang pertama harus ke sini. Oke, jadi di sini assembly akan ke sini. Silakan isi dengan benar. Kemudian kalau sudah diisi dengan benar, kita kasih di sini database titik listener forcing value event, di mana di sini kita kasih satu event yang non value event, new value event listener seperti ini. Jadi kalau on data change di sini sudah ada snapshot, jadi kita bisa panggil snapshot tersebut di bagian ini. Kondisi yang pertama if snapshot titik shoot yang pertama karena username atau shoot yang pertama ya, username eksis. Jadi kalau misalnya benar atau sesuai atau ada, maka kita kasih kondisi kedua yaitu if baik itu username dan juga password, terus kita nyatakan juga snapshot untuk shoot username titik shoot lagi. Shoot yang kedua adalah kalau username itu get value. Tapi kalau misalnya ini ada eksis, maka kita bisa langsung aja ya, langsung passwordnya. Password itu get value dari string class, string titik class dari
titik equals dari password ya, password itu. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, jadi username should password, karena memang di sini udah pasti ya exist. Kalau udah benar, langsung password with value string flash equals password. Jadi yang terjadi false ya, false, login berhasil. Kasih terus di sini login berhasil. Kemudian di sini juga ke activity yang ketujuh, start activity, ke new intent, dari get application context ke main activity.class. Oke, di sini sudah. Kemudian di sini kita kasih keterangan kalau tidak sesuai. Nah, ini juga kasih keterangan else. Kalau tidak sesuai, kita kasih password salah. Password salah. Terus kalau misalnya yang ini sudah, bagian yang ini juga bisa kasih pernyataan username tidak terdaftar. Username tidak terdaftar. Oke, ini sudah. Jadi kalau error bisa kasih toast juga, login gagal. Oke, ini udah untuk yang login. Jadi kalau register ke register, kalau yang login sejauh ini kita coba. Tadi kalau di database sudah ada yang akun S ya, kita coba ke S, kemudian sini S, kemudian login. Oke, login hasil jadi hello world. Nah, ini berarti sudah selesai untuk koneksi ke database, sehingga semuanya sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat di bagian sini, ini juga sudah ada ya. Oke, saya rasa demikian untuk desain kali ini, ataupun juga materi di Java. Kemungkinan ini bagian edisi seri Java yang terakhir. Setelah itu nanti kita akan pindah ke Kotlin. Semoga semuanya bisa diberikan kemudahan dan juga tetap semangat untuk bagian-bagian yang tentunya terkait dengan tabel ataupun juga hal-hal yang lain bisa dimanfaatkan, yaitu dengan menggunakan fragment ataupun juga bagian-bagian yang lain seperti spinner juga belum ya. Jadi itu untuk menggali data atau mendapatkan data, baik itu secara vertikal ataupun juga secara uh, langsung seperti string text seperti ini. Jadi itu semua yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.